5 juta tiap harinya. Gue bisa beli apa aja. Rumah, mobil. Gue pamerin ke kampung. Biar semua orang tahu kalau Meli kaya. Duit. Meli kaya. Duit. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Bos. Bentar ya, Bu ya. Aduh. Ini buat Ibu. Makasih, Pak. Nah, ini buat Ibu Titin. Dan ini buat Ibu Ima. Makasih Pak Pos ya. Iya, Bu. Sama-sama, Pak, ya. Bu. Ya, mari Bu, makasih. Pak Pos, tunggu sebentar, Pak. Iya, Bu. Pak, ada surat nggak untuk saya dari anak saya? Maaf, Bu. Surat untuk Ibu Rohani nggak ada. Berdoa saja, Bu ya. Mudah-mudahan Meli cepat memberi kabar kepada Ibu. Alhamdulillah, saya dikirimin duit lagi dari si Ima. Nggak percuma dia jauh-jauh kerja di Arab sana. Cuma buat nyenengin orang tuanya. Saya juga loh, Bu. Hampir tiap bulan si Nining kirim surat. Tabungannya udah banyak loh. Katanya sepulang dari Malaysia saya mau dibikinin rumah. Asik dong. Alhamdulillah gitu. Permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Pak, Iya, Bu. barangkali ada yang terselip di tas ini, Pak. Tidak ada, Bu. Maaf, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan bener ya, Ibu Rohani. Nggak dikirimin surat. Dikirimin surat sama anaknya cuma setahun sekali. Itu juga kalau anaknya ingat. Makanya ibu-ibu ini harus banyak bersyukur karena diberi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Tapi kalau boleh, saya memberi saran. Sebaiknya kita tidak membicarakan tentang anak-anak kita di depan Ibu Rohani. Kasihan Ibu Rohani. Dia pasti sedih kalau mendengar kita bercerita tentang anak-anak. Ya Allah, ya Tuhan. Ada apa dengan anakku? Sampai-sampai dia tidak ingat pada aku. Padahal aku ibunya, ya Allah. Di mana anakku, Meli? Saya yakin Meli tidak akan melupakan ibu yang melahirkannya. Tapi Bu Lastri, hari ini sudah genap 2 tahun Meli tidak berkirim surat pada saya.
Satu-satunya berita yang saya terima itu adalah kartu lebaran. Ini hanya masalah waktu. Cepat atau lambat, Meli pasti pulang. Insya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saja saya bisa yakin dengan kata-kata Ibu Lastri dan anak saya bisa kembali. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melupakan sejarah kelahirannya. Sejarah itu adalah ibu yang jadi saksi setiap kelahiran manusia di bumi ini. Bu Rohani harus yakin kalau Meli pasti pulang. Saya permisi dulu. Ini tadi belanjaannya tertinggal. Terima kasih Lastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar! Ih, siapa sih itu? Emangnya jalan kampung nenek moyangnya apa? Nggak tahu apa berangkat sama siapa? Ngapain lo nggak terima? Bagusan nggak gua tabrak lo, makanya kalau jalan ke pinggir. Dasar orang kampung. Ye, nantangin lagi. Siapa tuh perempuan? Nggak tahu apa amat sama gue. Lihatin aja, Tinja mau kasih pelajaran. Oh, nantang lu Banci. Lihat, tunggu. Gua beri lu Banci. Siapa lo? Gue harus minta maaf sama lo. Emang bakat lo apa sih? Banci kampungan? Meli, kamu kan Meli ya? Ya Allah, Meli. Sumpah, kamu seksi banget sekarang berubah. Ih, menibahai. Ya harus dong, biar nggak dihina terus oleh orang kampung. Kodain abang dong. Udah geluduk nih dingin-dingin. Buset. Tipker, tipis kering. Kalau yang ini makannya beras perak nih. Itu kan Meli, anaknya Pak Rohani. Siapa? Meli. Meli guguk. Bukan, Meli culun. Hai Tince, mau tahu kenapa gue sekarang pulang kampung dan kenapa kemarin gue pergi dari kampung ini? Sekarang gue pulang untuk balas dendam sama lo. Puas lo, Banci kampung? Ya ampun Meli, judul ay. Meli kamu nih gimana sih? Harusnya kamu kembali ke kampung ini, kamu nengokin mama kamu. Mama kamu tuh ibu kamu. Dia kasihan, udah nungguin lama-lama. Kamu gimana sih jadi anak? Maaf ya, nggak ada waktu untuk ngurusin Banci. Bye. Bye. Aneh ya, kok Meli sekarang berubah? Iya, setahu Ijal sih dulu Kak Meli baik, anak alim, terus pendiam lagi. Mungkin karena dendam kali, karena kemiskinan. Udah gitu dia kayak mendadak, jadinya sombong sekali. Udah jangan ngomongin orang ya udah. Kayak begitu ntar kita ketularan lagi. Yuk, kita doain aja si Meli semoga supaya nggak sombong terus. Kita pulang aja. Yuk. Bu. Bu. Meli, kamu betul Meli anak ibu? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau kabulkan doaku ya Allah. Meli, ibu kangen sama kamu nak. Banyak basa-basi. Udah ambilin koper di mobil. Cepetan, saya capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya bantu? Misi Bu. Maaf. Memangnya siapa yang datang, Bu? Paling-paling si Meli yo. Tadi sore kan Tinja ketemu sama si Meli di jalan. Sekarang penampilannya berubah ya Bu ya. Gayanya juga jreng. Meli dulu kan pemalu sama tertutup ya, Bu ya? Yo. Yo. Sekarang si Meli udah berubah. Dandanannya berubah.
Udah gitu gaya juga berubah. Semua sekarang bajunya serba terbuka, nyanyiin tinggi gitu. Ih, badannya kelihatan seksi. Oh. Ya Allah, betulkah anakku telah berubah? Ibu, realita, Bu. Ibu, mana kopernya? Yoyo, Tinja terima kasih banyak ya. Bu, cepetan. Nggak tahu ini panas ya? Banget sih. Apa lihat-lihat? Nggak pernah lihat cewek cantik ya? Nora. Iya. Harus naik pelajarannya lah. Tinja. Tinja. Ngapain sih? Sombong banget sih, Yo. Baru juga sukses segitu. Sukses itu kan masih harus dibuktikan. Bisa jadi sukses harta atau banyak uang, belum tentu. Mungkin juga dapatnya dengan cara yang tidak halal. Emang paling-paling dia juga kaya karena hasil jual. Ayo. Aduh. Kelilipan mata gue. Minggir. Nenek mau kemana sih? Mau kemana sih ini orang? Tua-tua tengah jalan lagi malam-malam. Dasar kurang ajar. Nenek-nenek mau enak ditabrak. aja main soal gebuk. Kusumpah kok jadi kodok. Kodok. Enak aja. Nenek tuh sadar, ha? Nenek udah bangkotan, ha? Udah botane. Bentar lagi juga, tit, is that? Bukannya doain kita yang muda-muda. Nih, doain saya nih ya. Mudanya suka foya-foya. Tua ntar kayak raya. Ha? Matinya ntar kalau set, tit, masuk surga, ya? Masuk surga. Lo kerjanya tiap hari nyolong melulu. Bagaimana masuk surga? So tau lo, Nek. Udah kita cabut. Hati-hati, Nek. Tandung, kasihan batunya. Helm tuh. Keren banget. Kagak ada yang punya. Sepi juga nih rumah. Gue timpa dah. Aman. Wih, berapa ratus ribu nih? Hah? Loh, jadi milik gue. Tukar tambah. Gue kasih peci butut. Cobain dulu lah. Pas kali. Ada. Pas. Yang punya. Kabur. Kepar, kurang ajar. Doger! Bugi, cepat tangkap dia! Aduh. Ada dogi lagi. Jaing. Jangan gigit, guguk, jangan gigit. Aduh, tolong mami, papi, alon atut nih. Ada guguk. Bomber, Dogi. Hei, Baron, perban tengik, turun kau. Ayo turun, cepat turun. Oke, ada guguk. Baron, cepat turun kau. Oke. Bogi, Doger, ayo cepat, ajar dia, tangkap dia. Turun. Aduh, jangan naik lo. Aduh, anjing apaan sih lo? Aduh. Ayo cepat turun. Kamu bawa anjing kamu itu. Bagaimana dia bisa turun kalau kamu membiarkan anjing-anjing begitu? Tapi dia mencuri helmku, Pak Pri. Dia harus dihukum, biar dia kapok. Tapi bukan begitu caranya Poltak menghukum pencuri. Kamu tidak boleh main hakim sendiri. Kamu berikan helmnya. Ayo cepat. Helm nih.
Tuh, ambil. Aduh. Guguknya dong, guguk. Astagfirullahaladzim. Ternyata kamu bandit kampung. Menyesal saya. Seharusnya saya biarkan anjing-anjing itu menggigit kamu. Supaya kamu kapok dan mau bertobat. Pak De. Guguk Pak De. Pak De guguk. Atut ada 2 lagi. Alon atut deh. Aduh mami papi. Aduh. Tolongin dong, tolongin dong. Aduh, pada diliatin lagi bukan ditolongin lah. Mana kata gua ketopeng monyet. Guguk nih, guguk ada 2 tuh. Atut nih. Aduh. Tolong mami papi. Aduh. Masa preman takutnya sama anjing sih? Pengecut. Biarin. Ntar kalau digigit gimana? Rabies. Rabies. Muka lo rabies. Iya, malah lebih enak ya. Di kampung ini nggak ada preman. Iya, nggak ada provokator lagi kayak Bang Baron. Assalamualaikum. Pak Mimin. Pak Mimin. Ya, bentar. Duh, Bu Ruhani, ada apa sih pagi-pagi udah gedor-gedor warung orang? Ay kan belum siap-siap. Maafin saya, Po. Saya terpaksa ngeganggu. Soalnya saya butuh telur sama minyak sayur. Saya mau buat sarapan untuk Meli anak saya. Tapi saya ngutang boleh ya? Lah, kan si Meli udah balik. Masa masih pakai acara ngutang segala sih? Soalnya saya nggak enak kalau saya mesti minta duit sama Meli. Apalagi dia kan baru datang. Lagian sekarang dia masih tidur. Saya malu. Ya udah deh, bentar ya. Tapi Bu, bukannya si Meli udah jadi orang kaya? Mobilnya aja kinclong kayak gitu. Sekarang Bu Rani udah jadi orang kaya dong. Pasti oleh-olehnya banyak ya, Bu? Hah? Oleh-oleh? Dengar-dengar berkoper-koper ya? Iya. Yang ini bosan. Ini sih oleh-oleh dari luar negeri. Mahal nih harganya. Tapi cuci aja deh. Yang ini apa lagi ketinggalan zaman. Nih. Yang ini agak kegedean sih. Tapi ya cuci aja. Kok ibu diem aja sih? Cuci Bu sekarang. Maksud kamu, ini ibu yang cuciin? Ya iyalah ibu, masa saya sih? Kuku saya bisa rusak Bu. Ibu tahu nggak? Kuku ini abis mani-pedi. Mani-pedi itu mesti ke salon, mesti nungguin lama, mesti bayar mahal. Ibu ngerti nggak sih? Udah deh, mendingan sekarang ibu cepet cuci baju-baju itu. Biar besok kering bisa saya pakai. Cepet Bu, baju itu mau dipakai sama aku besok. Meli, kamu gemetak ibu. Kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh anak ibu? Apa yang udah bikin kamu jadi berubah? Kenapa ibu masih diem di sini? Saya tahu, pasti ibu minta oleh-oleh kan? Ini Bu oleh-olehnya ya. Kurang Ibu. Nih satu lagi. Ya Allah, Meli keterlaluan kamu. Masih kurang juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Meli, kamu keterlaluan. Ibu pikir saya ada waktu beliin oleh-oleh buat ibu? Enggak ada, Bu. Kerjaan saya aja numpuk banyak. Masih mending saya mau kesini, Bu. Mau pulang, nemuin ibu. Tapi ibu bisa lihat kan, mobil mewah itu bisa ibu pamerin ke semua orang. Iya kan, Bu? Ada apa sih, Bu? Anak pulang kok, bukan seneng, malah sedih kayak gitu. Emangnya si Meli udah berubah ya? Udah deh, nggak usah dipikirin. Namanya juga anak. Ingat nggak, pepatah bilang? Pepatah? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak cuma sepenggalan. Mudah-mudahan aja Meli nggak kayak begitu. Bisa jadi anak durhaka dia.
anak durhaka. Ya Allah, jangan sampai anak saya jadi anak durhaka. Ya Allah, nggak mungkin anak saya jadi begitu. Bu, Rani. Ini belanjaannya. Ini belanjaannya. Katanya mau bikin nasi goreng. Bikinnya yang enak ya, biar si Meli betah di rumah. Jadi nggak dengan ibu lagi, ya? Makasih ya. Iya. Makasih. Bikinnya yang enak ya, biar si Meli betah di rumah. Jadi nggak dengan ibu lagi, ya? Biar si Meli betah di rumah, jadi kagak pergi-pergi lagi. Meli, buka pintunya. Mel, Ibu udah bikin sarapan untuk kamu. Lewat ya. Nggak tahu apa orang lagi dandan. Ketok-ketok aja terus. Kita makan sama-sama yuk. Bawel tuh. Meli, Ibu tahu kamu udah bangun. Ada sarapan loh. Ayo keluar dong. Meli? Mel? Kamu baik-baik kan di dalam? Iya, Ibu bentar, tunggu. Kenapa sih? Ada apa sih, Bu? Ketok-ketok aja terus. Emangnya saya budak? Ada apa sih? Meli, Ibu udah buatkan sarapan pagi yang enak. Tahu, pastikan nasi, ikan asin, telur, sambal, lalapan. Iya sayang, kita makan. Ah, udah nggak suka. Itu sarapannya sayang. Ibu, apaan nih? Masa sarapannya nasi sih? Emangnya saya kuli? Ibu tahu nggak? Aku tuh sekarang makannya nggak nasi. Nasi tuh bikin gemuk, Bu. Aku nih sekarang sarapannya tuh roti, jus. Ada nggak? Sayang, Meli, ini kan makanan kesukaan kamu. Dulu kamu selalu minta masakan yang seperti ini. Makanya Ibu masakin. Karena Ibu tahu kamu pasti suka. Ayo dimakan. Ya tapi itu kan dulu, Bu. Ibu nggak lihat apa Meli sekarang? Meli tuh udah berubah, Bu. Meli tuh sekarang modern. Meli nggak mau disebutnya kampungan. Nggak ah. Tapi Mel, Ibu taunya kamu Meli yang dulu. Yang Ibu lahirkan 19 tahun yang lalu. Masa secepat itu kamu berubah? Siapa yang berubah? Meli tuh nggak berubah. Cuma setiap orang tuh harus berkembang pikirannya, Bu. Dan Meli itu berkembang, nggak seperti Ibu, kampungan. Apa sifat dan tabiat kamu juga harus berubah? Mana Meli yang dulu? Yang santun, yang cantik, yang sopan. Kalau boleh Ibu tahu, sebetulnya apa kerjaan kamu di sana? Sampai kamu jadi berubah seperti ini? Yo, selamat malam semuanya. Sorry banget karena pestanya terganggu. Karena pada malam hari ini kita punya spesial sekali penampilan. Kami akan menampilkan seorang penari malam tentunya yang sudah Anda kenal semuanya. Dan pasti dia akan menghibur kita semua. Segera kita panggilkan Meli Della Rosa.
Meli, kamu mau kemana, nak? Saya mau pulang, Bu. Di sini bukan tempat saya. Ibu banyak ngatur, banyak nanya, ini, itu. Saya tuh tempatnya di hotel, bebas. Saya bisa melakukan apa aja yang saya mau. Tapi Mel, ibu kan belum dengar cerita kamu selama 2 tahun kamu ninggalin ibu. Ayo kamu cerita sekarang. Ya, ibu dengerin. Cerita apa, Bu? Ibu curiga? Saya kerja apa? Iya. Aduh, Bu, saya pusing, capek, Bu, ditanyain terus. Ibu nggak percaya sama saya? Apa sih maunya Ibu? Saya tahu yang Ibu butuhin cuma ini kan? Saya nggak akan pulang dalam waktu dekat, Bu. Mungkin setahun. Ini cukup untuk 1 tahun. Ambil. Maksud kamu nggak mau balik lagi? Bukan itu maksud saya, Bu. Saya nggak akan balik lagi dalam waktu dekat. Ambil. Astagfirullahaladzim. Meli, keterlaluan kamu. Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa Meli seperti itu? Meli! Meli, kamu mau kemana? Bukan ini yang ibu mau dari kamu, tahu? Setiap malam ibu mikirin kamu. Kamu tahu, ibu merindukan kamu. Di sini tempat kamu sama ibu. Kamu tinggal sama ibu. Jangan pergi, Meli. Pas, Bu! Lepas! Meli, ibu nggak akan pernah melepaskan kamu. Bertahun-tahun kamu udah ninggalin ibu. Mana mungkin ibu melepaskan kamu? Meli, nggak pantas seorang gadis pergi keluar sendirian. Kamu tahu, di luar itu banyak kejahatan. Meli, tempat kamu di sini. Lepas, kata saya, lepas Ibu! Atau saya teriak, biar semua orang pada dengar. Terus Ibu malu. Meli! Lepas! Meli! 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 Meli, jangan pergi, Meli. Meli, jangan pergi. Kasih kesempatan ibu untuk bicara untuk yang terakhir kalinya, Mel. Jangan pernah kamu pergi dengan meninggalkan kemarahan. Itu sama saja dengan membuat ibu merasa bersalah. Jangan pergi, Meli. Tolong. Tolong, Meli. Meli, kamu anakku, sayang. Meli, jangan pergi, Meli. Meli, jangan pergi, Meli. Meli, jangan pergi. Meli, buka pintunya, Meli, jangan pergi. Meli, jangan pergi. Meli, kembali, Meli. Meli, jangan tinggalin ibu, nak. Meli, turun Mel. Meli, maafin Atau saya akan ibu, paksa kamu ibu keluar. salah. Ibu lihat kan? Kelakuan Ibu. Lihat tuh. Mereka berdua pada ngetawain Ibu. Kamu salah, Meli. Tidak ada seorang pun yang akan menertawakan ibu kamu. Warga kampung sekarang sudah tahu dengan jelas masalahnya. Justru harusnya kamu yang malu. Kamu menyia-nyiakan ibu kandung kamu sendiri. Jangan sampai mereka menganggap kamu lupa kacang pada kulitnya. Asal Bude tahu ya, kenapa saya pergi dari kampung ini? Kenapa, Bude? Karena seluruh orang kampung ini usil. Mas, siapa sih mereka? Seumur-umur saya tinggal di kampung ini. Kaya enggak, miskin iya. Amit-amit, 7 turunan nggak mau udah miskin. Meli, kamu boleh bangga dengan apa yang kamu miliki saat ini, Meli. Tapi ingat, semua yang kamu miliki belum tentu menjanjikan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di materi, Mel. Tapi di sini, di hati kamu. Di hati orang-orang yang mau bersyukur. Kembalilah pada ibu kamu. Jangan pernah kau sakitin hatinya dia lagi. Meli, maafkan ibu. Ibu nggak akan banyak tanya lagi sama kamu. Tapi tolong kamu jangan pergi, nak. Jangan tinggalin ibu lagi. Udah deh. Meli, jangan pergi, Meli. Bu Lastri, tolong juga Meli jangan pergi, Bu Lastri. Saya punya firasat dia nggak akan kembali lagi. Bu Lastri, Yoyo tolong jaga Meli.
Ya Allah, Bu Lastri, saya baru lihat gedung yang bagusnya kayak gini seumur hidup saya. Ya Allah, ternyata anak saya tinggal di gedung yang bagus kayak gini. Pantesan aja Meli nggak mau tinggal di rumah saya. Rumah saya kan jelek. Saya nggak sia-sia ya ngedidik Meli untuk jadi sukses. Lihat tuh, yuk. Lihat, Meli sukses kan? Itu berkat doa ibu. Setiap malam ibu ngedoain supaya Meli sukses. Ternyata Meli, ya Bu Lastri ya. Bagus sekali. Yuk. Aduh, Bapak kena macet di lampu merah, yuk. Ya udah kita masuk aja yuk. Ini tempatnya. Iya. Ayo, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mel? Meli! Assalamualaikum! Yo, kok dibukain sih? Udah. Aduh, ngapain sih orang kampung itu kesini? Kok tahu lagi apartemen aku di sini? Aduh, gawat nih. Gimana ya? Mel, tolong handuk Mel. Aduh, kan kalau bukan gue tahu gimana. Aduh. Handuknya dong Mel. Ya sayang bentar. Handuk ya sayang ya? Bentar ya. Thank you. Halo, Pak Satpam. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Pasti mau mencari Nona Meli? Iya Pak Satpam, Meli itu anak saya. Saya datang dari kampung kepengen ketemu Meli Pak. Tolong Pak bukain pintu ya Pak. Maaf Pak, Bu. Nona Melinya sudah tidak ada di tempat. Siapa ya tadi malam ketuk-ketuk pintu di depan? Bukan siapa-siapa. Biasalah orang udik. Salah kamar, nggak bisa bedain. Mendingan sekarang kita cepet-cepet. Bentar lagi aku kan show. Ntar telat lagi nggak enak kan. Udah ditungguin. Tinja kemana? Lama ya, yo. Ay, jujur ay. Yo, tadi Tinja ngikutin itu. Bapak Satpam tadi yang ganteng itu. Dia masuk ke toilet cowok. Aku kan malu. Namanya juga cewek. Tinja, kenapa sih bercanda terus? Kamu hormatin dong Ibu Rohani, kan lagi sedih. Emang bener-bener si Meli kurang ajar. Maaf ya, Bu. Emang kurang ajar si Meli, Bu. Anak durhaka. Entar kalau ketemu, sumpahin aja, Bu. Biar dia ketulah. Ini saya. Ya. Meli! Thank you. Meli! Sialan, orang kampung itu masih aja ngikut. Mau apa sih? Mereka siapa, Mel? Ah, nggak tahu, biasalah penggemar kali. Yuk, Mel, ini ibu Mel. Meli, Mel. Meli, ini ibu. Meli, pisang. Meli. Ya Allah, kenapa anakku jadi begitu? Sabar, Ibu, sabar. Istighfar. Ya Allah ya Tuhan. Kenapa anak saya seperti itu sampai tidak mau menerima saya? Padahal saya ibu yang melahirkan. Ya Allah, kalau saya punya dosa sama anak saya, ya Allah, saya mohon maaf. Ya Allah, Meli. Meli, jangan tinggalin ibu, Meli. Maaf, Bapak Ibu kenal dengan Non Meli?
Iya Pak, Meli itu anak saya Pak. Tolong tunjukin di mana dia Pak. Non Meli kan penari, Bu. Penari nightclub dan diskotik. Tahu tempat kerjanya di mana? Oh ya, saya tahu Pak. Bisa antar kami ke sana. Sekarang boleh? Ayo. Ya, silakan. udah, ayo. Silakan. Kamu Ayo. naik taksi ini aja, nanti Ayo. Bapak sama Tisha naik taksi Iya, lain. Ayo. Pak, mau kemana Pak? Kami janji tidak akan buat onar. Ibu Rohani hanya ingin ketemu anaknya. Ya udah, sekarang barangnya taruh dulu. Bapak silakan masuk. Silakan. Sialan, orang kampung itu ngapain datang lagi? Ibu lagi. Ya ampun, Meli. Ya Allah, Meli, awas Meli. Ya Allah. Meli, maafkan ibu kalau ibu punya salah. Ya Allah, Meli. Tugas ibu rasanya selesai sampai di sini, nah. Tanggung jawab ibu kepada Allah juga selesai, nah. Kamu harus jaga diri kamu. Enggak, Bu. Ibu nggak boleh ngomong gitu, Bu. Ini salah Meli, Bu. Ibu mau kemana? Mau maafin Meli, Bu. Ibu tunggu, Bu. Meli, kamu jangan kejar ibu kamu sebelum kamu mengerti makna di balik kata maaf itu. Tapi ibu yang nolong saya, Bude. Saya harus ngejar ibu. Meli, tugas seorang ibu adalah menyelamatkan anaknya. Mudah-mudahan kejadian ini tidak membuat penyesalan kamu datang terlambat. Bude. Bude. Makasih ya. Ya. Bu. Ibu. Bu. Meli tahu Meli salah. Tapi kan Meli pulang kali ini minta maaf sama ibu. Jadi buka, Bu. Meli nyesel, Bu.
Perbuatan Meli memang salah. Jadi ibu buka bentar aja, Bu. Bu maafin Meli, Bu. Bu. Buka sebentar, Bu. Saya kesana dulu. Bu. Buka, Bu. Ibu. Mel, kamu cari ibu kamu. Iya, Bude. Tadi saya ketok-ketok pintu tapi nggak ada yang buka. Mungkin ibu marah ya, Bude. Saya memang pantas dihukum, Bude. Ibu kamu tidak marah sama kamu. Beliau bahkan tidak berniat untuk menghukum atau menghakimi kamu. Karena kata beliau, penghakiman itu adalah mutlak milik Allah. Dan kita sebagai ibu hanya bertugas untuk menyayangi dan memaafkan anaknya. Ibu kamu sudah memaafkan kamu. Lama sebelum ajalnya menjemput. Maaf, Mel. Ibu kamu sudah pergi. Ibu kamu kena serangan jantung. Kami baru saja pulang untuk memakamkannya. Ibu, enggak. Kami sudah berusaha untuk mencari kamu, tapi katanya kamu sudah tidak tinggal di apartemen itu lagi. Kenapa Ibu harus meninggalkan saya saat saya benar-benar menyesal? Menyesal, Bu. Seharusnya saya menuruti semua omongan Ibu. Seharusnya saya bertobat. Menyesal. Hei, Meli. Weh, apa-apaan ini, Pak? Tunggu dulu. Pergi kamu, gadis pembawa sial. Gara-gara kecelakaan itu, pamor diskotik ini jadi hilang. Saya mau narik ke sini, Pak. Maaf ya. Pergi. Itu bukan Udah salah saya. bawa dia. Nggak bisa. Bapak nggak bisa kayak gitu. Dasar pembawa sialan. Maaf, Anda bukan pemilik kamar ini sekarang. Bos besar bilang, Anda sudah tidak berhak tinggal di sini lagi. Karena sudah ada gadis lain yang akan menggantikan Anda. Sekarang kamu tidak ada gunanya lagi buat saya. Cari saja bos yang bisa pacarin kamu. Yang perempuan jalan, penyakitan. Pergi kamu. Silakan masuk, bos. Terima kasih. Kenapa Ibu harus meninggalkan saya sebelum saya minta maaf sama Ibu? Subhanallah, betapa tipisnya jarak antara hidup dan kematian. Dan ketika penyesalan itu datang, segalanya sudah terlambat. Meli telah mengingkari keberadaan ibunya. Ibu yang mengandung 9 bulan lamanya. Ibu yang melahirkan dengan bertaruh nyawa dan membesarkan dia dengan air susunya. Tapi sayang, tuntutan duniawi seringkali memaksa kita menafikan pengorbanan itu. Padahal tak banyak yang diminta, sebab kasih seorang ibu tak mengenal balas budi. Dan bukankah surga itu terletak di telapak kaki ibu? Seperti ketika seorang bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati?" "Ibumu. Setelah ibuku, ibumu. Setelah itu ibumu. Dan baru ayahmu." Masya Allah, semoga kita tidak menjadi orang yang durhaka pada ibu. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau
Jangan